Sup gengs, balik lagi channel nggak jelas gue, Palasian Channel. Gue mau ngikutin dulu seputaran timnas. Ini ada pernyataan yang mengejutkan dan gila dari Federasi Bahrain. Karena Indonesia versus Bahrain kan mau di Bahrain tuh nggak setuju untuk tanding di Indonesia karena katanya ketakutan sama netizen Indonesia. Emang netizen Indonesia kenapa? Kalau pilih WO aja ya udah, kalau pilih WO ya enakan kita dapat 3 poin, jadi langsung ke posisi peringkat 2 kita. Pilih WO versus timnas Indonesia, tapi kita dengar dulu beritanya sebenarnya seperti apa. Jangan lupa sebelumnya untuk like, subscribe channel gue ini, sharing sama teman-teman lainnya. Ini gue ambil beritanya dari SBS Stories ya. Yuk. 2026 طبعا أي مشوار ليس مفروشا بالورد ويكون بالشيء السهل. هناك عمل، هناك فريق عمل. Ini urusan yang kemarin itu yang Indonesia dicurangi sama wasit botak. Pernyataan keras dan aneh Presiden BFA. PSSI-nya Bahrain ini nekat ngomong begini soal laga lanjutan kandang timnas Indonesia. Bahrain putuskan mundur dan WO saja kalau takut jadi tuntutan saya. Keputusan tegas dan keras PSSI. Sorot penolakan Bahrain yang enggan main ke Indonesia untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Jangan mau. Terbukti pantau Indonesia. Jairo Ridewald ternyata ikut respon dan ngomong begini setelah timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Tengahnya Indonesia juga nih. Pemain Crystal Palace nih, wey. Pernah main di Crystal Palace Liga Inggris, jadi udah liganya tertinggi lah sepak bola. Pernyataan keras dan aneh Presiden BFA. PSSI-nya Bahrain ini nekat ngomong begini soal laga lanjutan kandang timnas Indonesia. Bahrain putuskan mundur dan WO saja kalau takut jadi tuntutan saya. Dalam peristiwa yang mengejutkan dunia sepak bola internasional, Presiden Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA, Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menimbulkan polemik di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola. Pernyataan ini muncul setelah keputusan Federasi Sepak Bola Bahrain yang menyatakan secara tegas menolak untuk bertanding di Indonesia. Keputusan tersebut dikaitkan dengan isu keamanan dan teror yang diklaim oleh pihak Bahrain sebagai alasan utama ketidaknyamanan mereka. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan Jadi bahkan si Bahrain ini Jepang aja udah kena ya, lagu nasionalnya diejek-ejek. Nah sekarang salah satu YouTuber atau konten kreatornya Bahrain juga itu udah ngejek lagu kita, lagu Indonesia Raya. Ya sebenarnya yang cari masalah, cari gara-gara mereka, tapi yang ketakutan mereka sendiri. Kita aja belum ngapa-ngapain. Sheikh Ali bin Khalifa dengan tegas menyatakan bahwa tim nasional Bahrain tidak akan menginjakkan kaki di Indonesia untuk pertandingan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Keputusan ini kami ambil demi keselamatan para pemain, pelatih, dan ofisial kami. Kami telah menerima informasi dari berbagai sumber terkait ancaman keamanan yang sangat serius, ujar Sheikh Ali bin Khalifa dengan nada penuh kewaspadaan. Namun, yang lebih mengejutkan dari pernyataan tersebut adalah permintaan resmi Bahrain kepada otoritas sepak bola dunia, FIFA, dan juga kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk memindahkan venue pertandingan ke lokasi yang dianggap netral. Bahrain secara terbuka meminta agar pertandingan tersebut tidak digelar di Indonesia dan diselenggarakan di negara yang lebih aman. Kami berharap FIFA dan AFC mempertimbangkan keselamatan semua pihak yang terlibat. Ini bukan hanya soal pertandingan, ini soal nyawa. Tambah Emang diapain sama Indonesia? Belum juga diapa-apain. Baru diserang secara sosmed, udah ketakutannya luar biasa. Giliran kemarin di lapangan, kipernya itu paling beringas ngelihat. Pernyataan ini memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan, terutama dari komunitas sepak bola Indonesia yang merasa tersinggung oleh tuduhan tak berdasar terkait masalah keamanan. Banyak pengamat menyebutkan bahwa langkah Bahrain tersebut tidak lebih dari strategi diplomasi sepak bola yang digunakan untuk menghindari kekalahan di kandang lawan. Di sisi lain, jika Bahrain resmi memutuskan WO, maka begini yang akan terjadi. Jika Bahrain WO, timnas Indonesia menang walkover WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika sang lawan menolak tampil di Indonesia.
Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Keputusan tegas dan keras PSSI sorot penolakan Bahrain yang enggan main ke Indonesia untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Jangan mau. PSSI menegaskan komitmennya untuk mengadakan pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Jakarta. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain pada match day 8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada 25 Maret mendatang. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah bertandang ke Bahrain National Stadium di Rifa, Kamis 10 Oktober 2024. Pada pertandingan ketiga grup C tersebut, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Namun, Bahrain menyatakan menolak datang ke Indonesia untuk bertanding. Mereka meminta otoritas yakni FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan ke lokasi netral. Merespon ini, PSSI berencana untuk mengirimkan surat kepada AFC guna mempertahankan status sebagai tuan rumah melawan Bahrain. PSSI juga menyatakan komitmen untuk menjamin keamanan bagi tim lawan selama pertandingan berlangsung. Kami akan membuat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta karena sebelumnya kan bertanding di Bahrain, ujar Arya. Yang kedua, kami juga akan memberitahu bahwa kami akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu seperti Bahrain, karena bangsa kita ini bangsa yang ramah terhadap tamu. Jadi kami pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Soal di media sosial, namanya kadang-kadang memang netizen Indonesia itu ramai, tapi sebenarnya mereka ramah dan baik-baik, jelasnya. Bahrain menerima perlakuan Kayak kemarin juga waktu Indonesia ngelawan China, walaupun kalah, walaupun kita deg-degan dipimpin wasit asal Timur Tengah juga, tapi begitu kita kalah dan wasit kita kalah kan kemarin lawan China, tapi karena wasitnya bekerja dengan baik, itu ya sama termasuk gue juga, gue samperin itu ke IG wasit yang kemarin mimpin lawan China itu, terima kasih, dan gue lihat itu banyak sampai 21.000 ya. 21.000 komen, isinya sangat-sangat memuji kepemimpinan wasit dan pada mengundang Sid, lo kalau datang ke Indonesia kita jamu dengan baik deh. You are our special guest di Indonesia, katanya sampai dibilang begitu gitu. Ini bukannya karena seri atau bahkan kalah ya Indonesia ngamuk, itu karena kepemimpinan wasitnya sebut seusai laga melawan Indonesia. Ya, dalam pertandingan tersebut, wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman dituduh tidak netral. Pada menit ke-90 plus 11, wasit meniup peluit panjang, meskipun waktu tambahan yang seharusnya diberikan hanya 6 menit. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi tim tuan rumah untuk mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 plus 9. Selain keputusan wasit, banyak drama yang terjadi di lapangan. Para pemain Bahrain, termasuk Mohamed Marhun, seringkali terjatuh dan menunjukkan kesakitan. Anehnya, tindakan ini seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap Timnas Indonesia oleh wasit Ahmed Al-Kaf, menambah ketegangan dalam pertandingan tersebut. Arya menyatakan bahwa keberhasilan menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 menjadi indikator penting bahwa Indonesia menawarkan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama bagi Bahrain. Ia menekankan bahwa kehidupan sehari-hari di Indonesia dikenal ramah dan bersahabat, mencerminkan karakter bangsa yang penuh kehangatan. Menurut Arya, penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 berjalan dengan sangat baik, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keamanan dan kenyamanan bagi semua peserta. Berbagai acara internasional yang diadakan di Indonesia selalu berlangsung aman dan nyaman, sehingga tidak ada alasan untuk merasa khawatir, jelasnya. Arya mengungkapkan rencana Ketua PSSI Erick Thohir mengirimkan surat kepada AFC. Surat tersebut bertujuan untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam menyediakan lingkungan yang mendukung bagi semua pihak yang terlibat dalam event internasional. Ayo, ini terbukti bertarung pantau Indonesia. Bertarung networking ini. Ridewald ternyata ikut respon dan ngomong begini setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Ridewald, memberi respon setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas Cina di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam, waktu Indonesia Komennya Barat. apa, coy? Dalam direct message, DM yang dilakukan dengan akun Instagram @pemainketurunan.id, Jairo Ridewald mengungkap pendapatnya. Hasil yang kurang beruntung melawan Cina. Semoga mereka timnas Indonesia memenangkan laga selanjutnya. Tetap beri dukungan dan tunjukkan cinta, kata Jairo Ridewald kepada @pemainketurunan.id. Jairo Ridewald disebut-sebut sebagai pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Menurut podcaster asal Belanda, Denny van Laar, Jairo Ridewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia pun sudah memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya @jeridewald. Beredar kabar, gelandang 28 tahun itu sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kabarnya, sejak Maret 2024, Jairo Ridewald seharusnya sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, serangkaian cedera yang dialami membuat gelandang berdarah Indonesia Belanda ini fokus memulihkan cederanya. Saat ini, Jairo Ridewald pun sedang mengalami masalah pada hamstringnya. Alhasil, ex-pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace ini baru 2 kali main di Liga 1 Belgia 2024 sampai 2025. Jika sudah pulih dari cedera, kehadiran Jairo Ridewald betul, sangat betul. Itu sangat butuh, apalagi lini tengahnya ya. Kita kekurangan lini tengah yang fighting spiritnya. Ada sih sebenarnya Tom Hay sama Nathan Choon, tapi lebih ke DMF ya. Yang satu AMF itu cuman si siapa? Cuman si Ivan Jenner. Cuman Ivan Jenner juga masih muda ya, masih terlalu muda ya. Jadi ini butuh yang pengalaman gini nih buat ngasih ilmu sama yang muda-muda. Ya, kita doain aja semoga Bahrain WO. Gue sih mending WO biar pasti-pasti aja. Poin 3 ya. Dan permohonan untuk pindah tempat pertandingannya tidak dikabulkan. Thank you udah nonton bareng sini. Jangan lupa subscribe channel gue ini, bunyi loncengnya, sharing sama teman-teman lainnya. Kali aja mampir juga sini. Channel Nggak Jelas Gua Pala Channel. Bye.